Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah, tak masuk lagi. Berapa empang ya bos? Iya. Terawih onani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wa ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Siapapun itu pasti mendambakan datangnya bulan suci Ramadan. Di bulan inilah Allah wajibkan kita berpuasa. Dan di bulan inilah Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran itu diidentikan dengan bulan Ramadan karena memang turunnya Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan, sehingga kita melihat di berbagai tempat secara individu atau secara kolektif gemuruh menghatamkan Al-Quran itu sangat luar biasa. Ulama-ulama terdahulu itu kalau bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran, semangat menghatamkan Al-Quran luar biasa. Dan semangat itu tentu bukan semangat yang tanpa makna. Semangat itu bukan semangat cuma-cuma. Ada suatu bisyarah, ada suatu kabar baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba kelak pada hari kiamat. Bahkan di sini yaqulu as-siyam, puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan itu nanti akan mengungkapkan, menyampaikan, ya Rabb, ya, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat, ya, bin nahar. Ya, dengan puasa seseorang itu dia tidak makan, tidak minum pada siang hari. Maka puasa itu bilang kepada Allah, "Fasyafi'ni fi", berikan aku kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berpuasa itu, wahai Allah. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran juga akan berbicara nanti. Mana'tuhu an-nawma bil-lail, dia yang rajin membaca Al-Quran itu malam tidak tidur, ya. Dia rajin membaca Al-Quran, maka kata Al-Quran, "Fasyafi'ni fihi", berikan aku kesempatan wahai Allah untuk memberikan pertolongan kepada seorang yang membaca Al-Quran. Qala fayashfa'ani, maka lalu kemudian Rasul menegaskan puasa dan Al-Quran sama-sama memberikan pertolongan
kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan itu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara? Senang baca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini bisyarah baiknya, ini kabar baiknya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun muncul suatu pandangan yang mengganggu terhadap kita warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa tadarusul Quran itu adalah perkara yang bid'ah. Nah, ini masalah. Musola, masjid, surau-surau, kalau boleh dikatakan khususnya di Jawa Timur ya, atau di Indonesia ini, bisa dikatakan kalau bulan suci Ramadan itu sebagai syahrul Quran atau biladul Quran. Bulan Al-Quran, biladul Quran, negara Al-Quran. Bahkan kalau di desa-desa itu bisa dikatakan qaryatul Quran, desa Al-Quran. Kenapa setiap malam ada banyak orang membaca Al-Quran, melakukan tadarus, satunya membaca, satunya menyimak. Kalau itu semua dibid'ahkan, maka negara ini akan menjadi biladul bid'ah. Nah, ini istilah baru ya. Biladul bid'ah, menjadi negara bid'ah. Kenapa? Lawang orang baca Al-Quran di bid'ahkan. Jadi kita menjadi negara biladul bid'ah. Padahal menurut pandangan Al-Fakir, bulan Ramadan ini negara kita menjadi biladul Quran, negara Al-Quran. Karena setiap malam banyak sekali orang-orang yang melakukan tadarus Al-Quran. Ya mungkin dengan inilah Indonesia itu diberi ketentraman, diberi kebahagiaan di saat Timur Tengah mengalami gejolak yang luar biasa, diuji oleh Allah. Indonesia diberi keamanan. Mungkin lantaran ini, biladul Quran ini, tadarus Al-Quran ini, yang menyebabkan Allah menurunkan rahmah, menurunkan kasih sayang terhadap bangsa dan negara ini. Maka kalau kita melihat pandangan-pandangan teman-teman itu, ya negara kita menjadi negara bid'ah, biladul bid'ah. Lalu bagaimana sebenarnya landasan ulama kita, landasan ustadz kita, landasan habaib kita, landasan masyayikh kita yang di surau-surau, di masjid-masjid mendorong ya, bukan hanya mengiyakan tapi mendorong ayo tadarus Al-Quran. Karena itu ada dalilnya, mengacu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasul itu ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Orang yang paling dermawan, tidak ada orang yang melebihi kedermawanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Quran. Ya, ketika ketemu dengan malaikat Jibril, setiap malam malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, fayudarisuhu al-Quran. Beliau bersama malaikat Jibril melakukan tadarus Al-Quran. Maka tadarus Al-Quran itu dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Nah, di Indonesia yang sekarang saya katakan menjadi biladul Quran karena malam hari banyak orang tadarus, yang niru malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ayo kita sadar. Boleh Anda tidak mau tadarus baca Al-Quran di rumah masing-masing, tapi sekali lagi mohon biarkan orang tadarus Al-Quran itu dengan keyakinannya, dengan dia memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan kebijaksanaan inilah Allah akan selalu memberikan
perlindungan, kasih sayang kepada kita dan kepada bangsa Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.